Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamitul RT pagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan ini Allah masih menuntun kita untuk bersama-sama atau untuk terpilih menjadi orang yang insya Allah tidak akan rugi karena melakukan 3 hal, yaitu amanu dengan menjaga iman, wa amilu sholihah dan berusaha untuk berbuat baik, dan yang terakhir adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dalam rangka untuk menjadi orang yang selalu atau sedang melakukan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling ingat mengingatkan di dalam ketakwaan dan kesabaran, yaitu dengan bermajlis. Untuk kali ini kita nengok pengalaman dari orang-orang yang terdahulu di dalam perjalanan mencari ilmu. Kemarin di pasal tawakal yang kesekian kalinya, yaitu orang yang mencari ilmu itu diharapkan untuk selalu prihatin, prihatin dengan keadaan perjuangan, dengan menggunakan waktu yang disediakan dan menyempatkan diri dalam kesempitan. Ini yang harus dilakukan, yaitu hidup dengan prihatin. Kemarin diceritakan bagaimana Nabi Musa itu mencari ilmu, berguru kepada Nabi Khidir. Ya, walaupun di dalam perjalanannya itu dianggap gagal menerjemahkan ilmu hakikat, ya, karena memang Nabi Musa itu adalah ahli ilmu syariat. Syariat dan hakikat bukan berlawanan, tapi tidak bisa dipahami secara bersamaan. Nah, kalau ilmu syariat itu adalah aturan-aturan yang baku, dan Nabi
Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, ya karena pada saat berkhutbah itu hatinya merasa bahwa ilmu syariatnya itu sudah mencukupi, rasa pinter ya. Tapi Allah menunjukkan bahwa ada sebagian ilmu yang belum bisa dilakukan oleh Nabi Isa. Nah, lalu Allah memperkenankan Nabi Isa untuk bertemu dengan Nabi Khidir yang membawa hakikat. Nah, di situ terjadilah satu keadaan yang saling nyinggung. Nah, awal dari pertemuannya itu ya dengan perjalanan yang jauh dan membawa bekal yang di situ ya lauk ya yang dibawa itu hilang, mencelat, hidup lagi ke dalam laut, yang akhirnya bertemu. Ini perjalanan yang sangat memprihatinkan ya bagi Nabi Musa. Nah, setelah bertemu, lalu Nabi Musa itu meminta Nabi Khidir untuk menerima sebagai muridnya dalam hal satu ilmu. Nah, ternyata Nabi Khidir menyatakan bahwa kamu tidak akan bisa sabar dengan saya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Nabi atau Nabi Khidir itu hal yang berlawanan dengan logika. Tapi itu adalah satu kebenaran. Nah, itu terusnya diceritakan dalam Al-Quran. Pertama, merusak perahu, membunuh seorang anak. Setelah itu bertamu untuk minta jamuan, ternyata ditolak. Tapi anehnya Nabi Khidir itu malah justru membantu memperbaiki rumah ya tanpa minta apa-apa. Ya karena rumah itu tidak ada penghuninya, dibetulkan. Nah, hari ini kontras ya dengan ilmu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menerjemahkan bahwa hal itu adalah hal yang tidak benar. Masa naik perahu, sudah dikasih gratis kok malah rusak perahu. Masa ketemu anak yang lagi itu kok malah dibunuh. Ya, nah pada satu saat minta dijamu, ya minta karena lapar, ditolak, kok malah betulin rumah, bahkan tidak ada orangnya. Nah, kalau tadi bekerja saja di sana, pekerjaan tentunya ya akan dikasih sesuatu. Nah, akhirnya Nabi Musa alaihissalam diterangkan, oh ternyata itu hakikat. Ya kelihatannya ya kelihatannya berlawanan dengan logika, tapi nyatanya itu masuk logika. Ini juga sering bersinggungan dengan kita. Kita sering kadang-kadang merasa hal yang terjadi pada diri kita itu adalah hal yang hal yang kadang-kadang bertentangan dengan logika. Yaitu tadi, kenapa saya harus merasa begini, kenapa masalah saya begini, dan berikutnya, kenapa saya harus begini. Akhirnya tidak ada jawaban di situ.
Sering kali kita merasa mengeluh, tapi ternyata setelah terjadi sesuatu itu begini toh. Oh, begini toh. Seandainya saya tidak dikasih apa masalah begini, maka saya tidak akan apa begini. Dan itu terjadi kan di kehidupan kita. Nah iya, sering kali kita itu punya kemauan untuk melakukan hal ini. Tapi Allah mencegahnya, bahkan menggagalkannya. Nah, ternyata di situ ya kita merasa apa namanya? Ya merasa bahwa hal itu satu kegagalan. Tapi bagi orang yang tahu dan itu sudah dikasih rumus bahwa apapun yang terjadi kita harus husnudzon kepada Allah. Ini rumusnya. Nah, maka dari itu kalau ini yang terjadi, maka kita akan ya menerima hal yang positif dengan keadaan yang sedang ya diberikan kepada kita. Ya harus ya harus mengalami begitu, tapi nanti ujungnya adalah satu kebaikan. Ya contoh ya saya juga mengalami itu. Pada saat itu saya ke Taiwan itu kan sebetulnya ya bukan ditipu ya, tapi di ojo-ojoi. Halo, iya di ojo-ojoi, katanya di Taiwan itu ayo pada ke Taiwan, ngapain? Di sana ada visa mula ngaji. Saya dulu itu dibilangin begitu itu sama teman saya. Visa mula ngaji, masa iya. Wah, akhirnya saya tertarik. Lalu ke kalau yang tukang bawa TKI itu namanya apa? Sponsor. Iya, dia ke sponsor. Sponsornya ternyata bohongin juga, artinya bohongin. Agent. Ya mungkin agent, katanya apa benar ada visa mula ngaji. Ya, wah akhirnya saya tertarik. Aneh ini ada visa mula ngaji. Nah akhirnya saya proses-proses, malah di situ visanya adalah kerja di pemotongan baja. Ada kacau ini. Nah itu yang terjadi. Tapi apa hikmah yang di belakangnya itu terjadi? Nah ini ya ternyata omongan yang kelihatannya salah itu jadi benar. Ya akhirnya saya kerja di Kosyong itu di di pabrik pemotongan baja gitu. Nah setelah itu Sabtu Minggu libur. Wah, yang orang biasa kegiatan akhirnya saya cari masjid. Ya dalam 3 hari bolak-balik ketemulah masjid Kosyong itu. Akhirnya ikut kegiatan yang akhirnya pada saat itu di situ ada ya satu acara, ustadznya pulang dan sebagainya. Akhirnya ya saya merasa ya bahwa saya ikut di situ dan dipercaya untuk menggantikan. Nah akhirnya muncullah sampai hari ini ya, sampai hari saya kepulangan, yaitu terjadinya on air on air ya, Iwamit on air. Loh akhirnya kan mulai ngaji bener kan. Nah itu ini hakikat yang kita tidak tahu, dan ini terjadi pada ya kita ya di dalam melakukan sesuatu dan apapun. Maka rumusnya adalah yaitu apa yang sedang kita lakukan, berhusnudzonlah kepada
kepada Allah. Bahwa di balik sesuatu yang kita tidak tahu itu ada hikmah di dalamnya. Nah, selanjutnya ini satu ya cerita, ya cerita untuk menggunakan seluruh waktu buat ilmu. Apa pelajaran di sini itu adalah konsentrasi. Ya, kalau kita melakukan sesuatu itu harus fokus, artinya konsentrasi. Nah, di sini dikisahkan wayang bahilan prayoga litoli bila ilmi kate wong kang golek ilmu. Allah yastawila in yentora ya ketungkul bisain kelawan perkara liya. Bisain kelawan suwi-suwi akhara kang ya liya. Wa ilmi kejaba tujuan ilmu. Wala yuqrido lan orang mengo nganil fikih saking ya ilmu. Di sini digambarkan ilmu fikih. Ya qala Muhammad bin Husain, qala ngendika sapa Muhammad bin Hasan rahimahullah. Diceritakan bahwa Yai Muhammad bin Hasan rahimahullah inna syina atana hadihi minal mahdi ilal lahad. Ya, kebiasaan yang dikerjakan oleh Kiai Muhammad bin Hasan, yaitu ya belajar. Ya, belajar itu adalah dilakukan minal mahdi ilal lahad. Itu sudah semenjak di ayunan, semenjak kecil sampai lahad dia meninggal. Nah, faman mongko sapa bene wong arep arepaken sapa man ayat serupa ingin to ninggal sapa man ilmana ing ilmu ingsun hada saatan ada iki saatan wae fal yatsruk mongko fal yatsruk mongko ninggal moyo ninggalake ing ilmu iku saat yo saat. Ini bahasa bahasa yaitu minal mahdi ilal lahad itu kan ya gambaran, tapi benar namanya orang belajar itu kan dimulai dari dia lahir. Belajar apa itu? Yaitu belajar untuk mendewasakan diri. Ya, belajar ngomong, belajar mendengar, belajar apa dan sebagainya itu sudah dilakukan rata-rata orang, dan itu akan berlangsung belajar itu ya sampai lahad, sampai dia meninggal. Dan ini benar dilakukan oleh ulama ini. Jadi selanjutnya kisahnya adalah wadakhola fikih, wadakholanan mlebu apa fakihun wong kang ahli fikih wa huwa ya ahli fikih Ibrahim bin Jarrah. Ceritanya Ibrahim bin Jarrah ala Abi Yusuf yang mlebu ing umahe Abu Yusuf yauduhu kang ngenani ing Abu Yusuf fi maroti ing dalem loro fi maroti mautihi ing dalem loro kang nyebabake mati. Wa huwa utawi Abu Yusuf iku ya judu bahwa utawi Ibrahim ya bin Jarrah iku ya judu ya judu yo apa ya nek ini dek ya judu
kalau atu sih ya jitu nemokake binafsihi kelawan yo awak dhewe ne Ibrahim. Terus pakola undika sapa Abu Yusuf. Abu Yusuf itu ya seorang ahli fikih. Iku takon Romyul Jimari utawi balang jumroh waktu haji. Rokiban hale numpak iku afdalu endi sing luwih utama amrojilan utawa wong kang mlaku. Nah, Abu Yusuf ini sedang sakit itu masih bertanya ya kepada Ibrahim Haraj. Nih ada masalah, padahal dia sedang sakit. Melempar jumroh itu dengan naik kendaraan, dengan berjalan kaki itu mana yang lebih utama? Ya kalau dulu itu mungkin pertanyaan itu. Kalau sekarang naik kendaraan ya tidak bisa. Ya karena numpuk orang ya. Artinya ya kalau sekarang paling bagi orang yang ini ya dipanggul, ditandu. Nah, itu aja bagi orang yang sakit. Nah terus akhirnya pertanyaan itu diselemparkan kepada Ibrahim. Ibrahim cara alam Arif mengkorang ngerti apa orang ngerti al jawab jawabane. Ibrahim tidak tahu. Ning fa'ajaba mongko jawab binafsihi ono yo awak dhewe ne Abu Yusuf. Akhirnya Abu Yusuf itu jawab dhewe padahal lagi sakit. Wa utawi perkara mau yaitu barang jumroh numpak utawa mlaku anna romyan satemene apa balang masyian hale mlaku iku ahabul widen demeni fil awalina ya kawit biyen awalina umrape apa ulama-ulama biyen. Nah, itu dijawab oleh Abu Yusuf. Nah, tuh. Terus wahakata lan ya kaya mengkono-mengkono yang baik prayoga li faqih duwe wong kang ahli fikih. Ayastangla ini yen to ketungkul bihi kelawan ya ilmune fi jami'il awqatihi ing dalam sakabehane wektune ahli fikih. Wahina itinan ing dalem ya nalikane iki yo konsentrasi moko yajidu moko nemu akeh sapa faqih ladatal azimatan ing keasikan. Nah ini ladatan keenakan ngadimatun yang gede keasikan ya. Jadi orang yang ahli agama dan sebagainya itu memang asik. Itu sebetulnya ya berlaku juga untuk siapa saja. Siapa saja yang kalau dia itu melakukan sesuatu dengan terus-menerus, akhirnya dia menjadi keasikan. Seperti halnya hari ini. Konsentrasi untuk megang HP terus. Itu wasiknya itu kadang-kadang mengalahkan segala-galanya. Pemenenek wis TikTokan. Terus apa meneh chattingan dan sebagainya, akhirnya kadang-kadang mengalahkan segala-galanya. Dan ini ya berlaku bagi orang yang ya ahli fikih atau dia itu ahli mikir itu. Nah akhirnya itu dikisahkan ruwiyah dan tingali sapa Muhammad bin Hasan so ningali apa jenengane Abu Yusuf setelah meninggal itu fi manami ing dalam yo turune ing dalam sarene Muhammad bin Hasan al-Jarrah mau ya pada wafatihi nalikane yo ninggale Abu Yusuf setelah meninggal itu di apa namanya
ya dimimpikan oleh Hasan. Yang Fatihi wakila lantin takokake ceritanya itu di dalam mimpi bertemu, lalu dipertanyakan lahu maring Abu Yusuf kaifa iku piye kunta ana sapa sira Abu Yusuf hali nasain nalikane nasa itu ya sakaratul maut. Waqala lan matur, waqala lan jawab sinten Abu Yusuf. Ulama ini kunta ana sapa ingsun ana iku mutaammilan lagi ngangen-ngangen fi masalatin ing dalam sijine masalah min masa ilil makatibi ing dalam masalahe apa jenengane ya budak mukatab piye iki anu rumusé hukum dan bagaimana. Berfalam as'ur amalan as'ur moko ora krasa ora apa jenengane ya ora krasa iku mau alam as'ur lan ora krasa bi khuruji ruhihi lawan metune ruh Abu Yusuf. Aneh kan. Saking asike, saking meriang arep mati, mau wafat saja masih berpikir tentang masalah hukum. Pikir gimana, mati nggak terasa. Nah ini ceritanya begitu. Ya Allah alam ini. Wakil alam tadi tiga innahu satemene. Apa innahu satemene Abu Yusuf apa ya fi akhiri umrihi dalam akhirnya umure ya nalikane bapak pada saat mau meninggal syaghalani sibuk sapa ingsun masa ilul makatibi ing perkara hukume budak mukatab anil istidadi sehingga yo ngenani dihadal yaumi yo saiki iki ora krasa aku wis pindalam. Nah wis pindalam ya wa innama qala dzalika tawadhu'an. Nah Abu Yusuf dikatakan bahwa apa yang dikatakan itu oleh Hasan Muhammad bin Hasan Al-Jarrah itu apa yang dikatakan itu dalika iku tawadhu'an yo krono tawadhu wallahu a'lam. Jadi begitulah ya orang dahulu itu di dalam keasikan dalam belajar. Sekarang tinggal kita ini di zaman yang di era yang sekarang ini ya tinggal pandai-pandai saja untuk memfokuskan pelajaran-pelajaran yang apa namanya ya yang mestinya beda cara dengan dahulu. Ya itu tadi keasikan kita untuk melakukan hal-hal yang apa namanya selain urusan ilmu itu dicoba untuk dirubah biar kita itu asiknya itu dalam hal urusan ilmu. Nah, apa itu contoh? Ya buka YouTube, buka apa dan sebagainya ya yang ada hubungannya dengan pengajian atau apa dan sebagainya. Ya umpama yang lain-lain ya hanya sekedar saja. Tapi jangan sampai hanya untuk hal-hal yang apa namanya ya hal-hal yang lahan atau tidak ada nilainya sama sekali. Itu berakibat. Dan berakibat seandainya kita itu melakukan hal itu kok habis waktu kita. Itu sampai tidak terasa. Ya sampai tidak terasa tinggal bagaimana kalau dia hal yang nggak ada nilainya, gimana nanti Allah itu akan membalas kita. Nah, maka dari itu, ya pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu, keadaan, dan apa yang ada saat ini. Mungkin itu kita lanjut dengan si malakana. Si silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan moderator untuk di
ya dimoderatori. Ya, pertanyaan harus, kalau tidak ada yang bertanya, kelompok yang bertugas bikin pertanyaan. Ya, silakan. Oke, ibu-ibu, jamaah semuanya saatnya tanya jawab. Monggo yang mau bertanya, silakan untuk ajukan pertanyaan. Jangan lupa passwordnya Iwamis Jihadil Allahu Akbar Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Suratni saking kelompok anggrek. Iwami jihad yuk. Allahu Akbar barakallah. Abah badhe tanglet. Kan Monggo, monggo. niki ke nek sholat subuh niku biasanya kan kita jamaah bahkan dekat masjid. Terus pada suatu hari itu bapak yainya itu ndak datang Abah. Terus yang datang itu kan jamaah-jamaahnya banyak, ada laki-lakinya ada 8, mungkin ada 8. Terus perempuannya ada 6 gitu. Terus salah satu itu menjadi imam Abah. Tapi yang dia yang maju menjadi imam itu bacaannya suratan itu juga keliru, terus doa kunutnya itu juga salah. Itu terus saya sendiri juga ikut grogi, jadi bingung gitu Abah. Terus itu gimana? Sholatnya gimana Abah? Matur suwun mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya itu di Taiwan apa di Indonesia ini? Ini masih di Indonesia, nggak pernah di Taiwan Abah, di Indonesia. Oh iya, di mana ini? Di Magetan Abah. Oh iya. Magetan yang saudaranya apa anaknya di Taiwan ya? Nggih, anaknya di Oh, Taiwan. Iya. oke. Ya begini. Yang namanya menjadi imam itu yang terbaik dalam hal apa saja di maksudnya di lingkungannya. Nah, kalau yang jadi kiai otomatis bacaannya itu diutamakan. Untuk yang lain itu juga sama. Jika apa namanya ya kiainya tidak datang atau mungkin di satu tempat hanya ada berapa, maka pilihlah atau yang punya kelebihan. Ya, yang punya kelebihan khususnya dalam hal bacaan. Seandainya bacaannya jeblok semua, yang punya kelebihan apa? Sampai ya, jadi yang muda itu kok tua, berarti yang tua itu lebih berhak. Berarti kalau ilmunya sama-sama, yang tua. Tapi kalau ilmunya lebih pintar baca Qurannya, walaupun dia masih kecil atau masih apa, maka yang bacaan Qurannya yang lebih ditonjolkan. Nggak ada rata-rata bacaannya. Ya cari yang lebih punya utama. Apa? Mungkin dua. Umpama kok tuanya sama, golek sing apa yang lebih apa namanya? Ya lebih punya kelebihan. Mungkin masih engsreng. Tahu engsreng? Ini Magetan nggak tahu engsreng ini. Napa yang sering Abah? Engsreng itu cekatan. Jadi masih Oh, iya. jadi masih cekatan, masih ya tuanya sama, ininya sama, tapi dia lebih cekatan atau lebih keras suaranya. Oh, jamaah kan harus menggunakan ini. Nah, ya dia yang berhak itu. Sampai umpama kok enggak ada, pokoknya cari yang punya kelebihan, dia itu yang berhak. Ya. Nah, seandainya terjadi kok dilalah bacaannya tidak benar atau mungkin salah, ya seandainya itu adalah
hal yang sudah maksimal, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, itulah pentingnya jamaah itu di situ. Kalau seorang imam kok salah, ya kalau makmumnya tahu, itu yang ngasih tahu. Bukan malah bubarin. Jadi seumpama saya, ya, umpama datang di suatu masjid, atau mungkin jenengan, ya, imamnya itu salah. Ya makmumnya yang betulin. Dengan cara apa? Nah, kalau itu bacaan Quran ya dikasih tahu, umpama lupa kok mandek, umpama kuliah ayuhal kafirun la abudu ma tabudun wala antum wabidun ma abud badbud dalam orang gak rampung bolak balik abud wala abudu mata wala alas. Lah itu ya bagi yang tahu ya dikasih tahu dengan cara bacaannya, tapi bukan menggunakan bahasa harian. Jadi nggak boleh ada bahasanya, umpama dia lagi abut, nah umpama jadi kan membacakan yang benar. Jadi umpama wala ana abidum ma abatum wala antum abidu nama abud wala antum abidu nama abatum dan sebagainya. Nah, jadi kan bacakan itu di belakang di belakang makmum. Nah, kalau dia itu tetap lupa, ya sudah. Ya lu sudah, yang penting umpama qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma tabudun la antum abidu nama abud. Kok lupa? Udah Allahu Akbar. Lali kok. Itu juga sudah cukup. Kan yang namanya membaca Al-Quran di dalam sholat itu kan ma tayassara minal Quran. Apa yang mudah dari Al-Quran. Nah, itu juga begitu juga dengan Fatihah. Ya, dengan Fatihah juga begitu. Ya, dengan Fatihah itu harus ada yang ngasih tahu di belakang. Ya, kalau dia itu saling lupa, kok nggak ada yang ini betulin, ya sudah. Nah, kalau memang kok dia lupa, ya sudah. Makanya ya langsung maka di dalam ada di hadis ini di Bulughul Maram kemarin saya baca, dibacakan untuk itu di dalam hadis itu yang namanya sholat itu sebetulnya ya sebelum terjadi konflik semacam itu, pada saat itu mungkin masih ada orang yang belum hafal Fatihah, maka cukup dengan baca Alhamdulillah. Nah, membaca Alhamdulillah itu sudah bisa. Allahu Akbar, setelah itu membaca ya Bismillah Alhamdulillah. Nah, terus surat boro-boro suratan mau Fatihah aja belum bisa, hanya Alhamdulillah, ya langsung boleh Allahu Akbar, rukuk, sujud, dan ulangi baca itu lagi. Nah itu, nah tapi tidak boleh berhenti sampai di situ, sampai dia itu bisa atau belajar dengan sempurna gitu. Nah ini pentingnya benar belajar. Nah seandainya terjadi semacam itu, yang disuruh jadi imam atau karena tidak ada, dan itu kesepakatan kok yang baca itu bacaannya buruk dan sebagainya, nah apalagi tadi sudah menyuruh, ya tidak apa-apa, apalagi umpama kayak perempuan dan sebagainya, tidak apa-apa, sudah ikut. Pentingnya jamaah itu begitu. Seandainya imam itu salah, seandainya imam itu ada kekurangan, itu dilengkapi oleh makmum. Jadi tidak yang namanya imam itu harus tidak boleh salah, tidak. Tapi kalau memang sudah kesepakatan dan memang itu yang terjadi, kok dia keliru, ya tidak apa-apa. Bukan berarti sholatnya batal. Nah gitu ya, ikuti aja, nggak apa-apa, ikuti gitu. Ya sudah, mungkin itu. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iwami jihad yo Allahu Akbar barakallah. Nggih tepangaken kula setri abah badhe nderek tangklet. Ngoten. Niki adik beradik nggih, Mbah. Adik beradik. Masalah adik beradik niku pripun ya? Kula niki nggih mboten mboten pengen mutuskan silaturahmi ngoten. Kula niki selalu telepon, tapi mboten diangkat ngoten. Lah lek ditelepon adik kula ingkang estri niku masih mboten diangkat, anten bekas telepone langsung balik telepon ngoten, Mbah. Tapi lek kula sing telepon mboten purun ngangkat. Lah, ngoten niku kan purene kan memutuskan persaudaraan kados ngoten nggih. Tapi napa kula niki kula niki terus kados pundi ngoten lho, kula niki pripun. Napa kula nanggape mawon napa pripun? Ngoten mawon pertanyaan kula, Mbah. Kurang lebihnya kula mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini pertanyaan yang ruwet sebetulnya. Ya. Artinya ruwet itu yang nggak begitu bisa dipahami, tapi arahnya itu saya paham. Arahnya paham. Yang namanya orang itu punya watak. Udah, demot. Ya, demot. Udah. Itu di Motrian. Udah ya. Oke, udah gini. Orang itu ya punya watak yang beda-beda. Ya kan? Koidin. Kang. Bu Saripah di Allah. Motrian. Oh, nggih. Apunten. Ya Allah. Ya. Ya, suara saya lagi irit-iritan. Ya, lagi irit-iritan ini. Ya, saya itu miten nih kalau mau puasa, mau Ramadan, entah di awal, entah di tengah, atau di ujung itu, suaranya itu habis. Nggak tahu itu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Ya, tapi ya sudahlah. Begini, orang itu punya watak yang berbeda-beda. Fokusnya kita itu bukan orang lain. Fokus kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain mau berbuat apa, orang lain mau bersikap apa, siapapun mereka, walaupun itu adiknya sendiri atau apa, ya itu adalah fokusnya itu di kita, bukan di mereka. Ya. Jadi kalau dia itu kok diem, dia dibel, nggak ini apa namanya, nggak mau nyambung, ya nggak mau respon dan sebagainya, kadang-kadang ketus dan sebagainya, ya masa bodoh amat, ya. Masa yang penting kita itu jangan sampai kita yang memutuskan, ya karena mangkel, karena apa, terus nggak mau menyapa, nggak tahu. Itu satu kesalahan. Nah mereka punya apa namanya, ya punya kesadaran sendiri-sendiri. Kalau memang dia itu tidak sadar wataknya kayak gitu, ya biarkan saja. Ya biarkan saja. Makanya yang penting kita itu jangan sampai memutuskan tali silaturahmi itu. Yang penting diri kita itu bagaimana dia itu jengkel atau apa dan sebagainya. Itu dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun dia itu istilahnya benci kepada kita, bahkan ya sampai melukai kita, tari bahasanya itu ya. Ini kan digambarkan oleh Rasulullah itu saking bencinya apa ya seseorang sampai melempari, meludahi dan sebagainya. Nah, ini memang hal yang luar biasa, tapi Rasulullah tetap saja Rasulullah tidak membalasnya, dan bahkan pada saat dia libur dari melukai, menghina karena sakit itu malah justru ditengok, dan akhirnya justru dengan sikap yang semacam itu mereka jadi berubah. Jadi fokusnya dengan keburukan orang lain itu adalah pada
sendiri. Nah, ini mudah diomongke, ning angel dilakoni. Ya, tapi walaupun angel, walaupun sulit, bukan berarti kita tidak boleh mencoba, tetap dicoba terus. Walaupun perasaannya berat, walaupun mangkel, walaupun jengkel, tapi kita jangan sampai melawan mereka dengan hal yang sama. Contohlah Rasulullah dibenci, justru membalasnya dengan kebaikan. Itu kepada siapapun, apalagi kepada saudara. Caranya gimana? Yaitu tadi, kalau kita menganggap mereka itu salah, ya menganggap dia itu salah melakukan hal yang nggak benar, ya udah, perintahnya Allah itu apa? Ya ajak mereka dengan hikmah, mau'izatil hasanah, wajadiluhum billati hiya ahsan. Itu adalah sesuatu hal yang bagaimana caranya, cara baik, risikonya baik, efeknya baik. Udah itu. Ya, itu namanya hikmah. Kepilih bagaimana? Ya, jangan sampai tujuannya baik, caranya baik, tapi efeknya tidak baik. Itu tidak boleh. Itu bukan hikmah. Kalau hikmah adalah tujuannya baik, caranya baik, efeknya baik. Apa ada orang yang tujuannya baik, terus melakukannya adalah mungkin ya tujuannya baik, tapi efeknya jadi nggak baik. Ada, yaitu tadi kalau ada orang dilalah di kepalanya ada tawon yang memungkinkan tawon itu nanti ngentuk, lalu kita bawa kayu, itu sampluk tawonnya cedak di kepala orang itu, matilah tawon. Tapi efeknya baik nggak? Malah justru lebih parah daripada diintip tawon. Lo menonong, lah itu namanya bukan hikmah. Jadi hikmah itu gimana caranya? Nah, tujuannya baik, cara baik, hasilnya baik. Itu hikmah. Mau'izatil hasanah. Ya kita harus mencontohkan dengan baik. Ya contoh itu tadi itu. Ya dia itu membenci, kita jangan lawan dengan kebencian. Contohlah Rasulullah. Terus seandainya kita mau ngomong, wajadiluhum billati hiya ahsan. Kita ngomong dengan baik. Wah, jadi blok terus diseneni sampai kelengar, ya malah dia itu menjauh, nggak bakalan sadar. Gitu ya. Nah, itu. Nah, terus gimana? Ada hadis yang mendukung dari sikap itu. Idza ra'aitumul munkaran. Idza ra'aitumul munkaran. Jika kamu melihat idza ra'aitum nalikane yo ningali sapa sira al munkaran ing perkara kang mungkar ya fal yughayyir bi yadi. Kalau kita melihat sesuatu yang enggak baik, itu rubahlah dengan tangan. Tangan itu artinya bukan berarti disampluk, bukan. Tapi tangan itu adalah dengan kekuasaan. Kita lihat siapa dia. Kalau kita anak, ya berarti kita berkuasa. Bisa. Mungkin mereka orang yang di bawah aturan kita, bos. Ya, itu. Nah, itu biadi. Ya, dengan kekuasaan. Ini kalau tidak punya ada kekuasaan bilisani. Dengan lisan. Kalau lisan kita tidak mungkin, ya lisanin ghairi. Artinya apa? Kita ajak mereka untuk mendengarkan orang lain yang berbicara. Maka pentingnya ini, jenengan bermajelis di sini itu adalah dalam rangka itu. Dalam rangka nggak bisa ngomongin sendiri, bawa mereka ke majelis. Ya, biar mendengarkan mendengarkan jawaban-jawaban yang ada di orang lain, mungkin dari ustadz atau dari siapa dan sebagainya. Jadi, nah kalau tidak mungkin dengan lisan, kekuasaan dia bukan siapa-siapa. Dengan lisan kita masih tahap belajar. Nah, atau mungkin tidak bisa kita ajak mereka ke majelis. Nah, terus dengan apa? Wabi qalbi, dengan hati. Artinya apa? Tongak
jangan dilawan wis jongake dibaikin sudah itu ya, jangan dilawan dengan keburukan yang sama. Oke, mungkin itu. Masih ada satu? Sudah nggak ada? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ami, jihad yo Allahu Akbar barakallah. Abah, niki saya ada permasalahan adik keponakan saya, Abah. Ceritanya, saya minta dari Banyuwangi, Bah. Ceritanya begini, dia kan baru di Taiwan, suami istri. Nah, istrinya itu punya nazar, kalau udah habis potongan mau bangun nikah. Karena mereka kalau bertengkar itu suaminya suka bilang, pisah ya pisah, ngoten lho, Bah. Tapi setelah konsultasi dengan Ustadz, katanya kalau misalkan bilang begitu, terus belum waktu 1 bulan atau gimana itu udah kumpul lagi gitu, udah katanya udah ini rujuk, ngoten lho, Bah. Udah enggak perlu bangun nikah lagi. Jadi mereka nggak jadi bangun nikah karena liburnya juga sulit si perempuannya. Itu terus masalah nazar itu gimana, Bang, untuk menetralisasikan, untuk untuk menggugurkan kewajiban, istilahnya seperti itu, Bang. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadar untuk bangun nikah. Iya. Nggih, Bang. Nggih. Ya begini, yang namanya pernikahan itu ya sesuatu yang memang ruwet. Makanya urusan nikah itu adalah separuh daripada agama itu ada di dalamnya. Nah, itu. Begini, yang namanya orang marah, suami istri marah, itu wajar. Ya wajar. Sampai dia ngomong sampai apa tantangan pegatan itu ya apa wajar. Sebetulnya hal itu tidak serta-merta bahwa itu hal yang tabu atau mungkin hal yang memang menjadikan nikah itu apa namanya ya apa perceraian itu terjadi. Tidak ya, jadi begini, umpama yo omong-omongan terus pegatan, yo wis pegatan, yo itu belum menjadi bahwa itu adalah serta-merta cerai itu jatuh, talak itu jatuh. Tidak, kecuali memang mereka itu dengan serta-merta, dengan kesadaran, dengan itu dia mengatakan bahwa kamu saya cerai. Itu kan. Jadi kalau masih pegatan, yuk saya pegatan, itu baru istilahnya baru belum menjadikan itu jatuh talak. Wong jenenge wong lagi jengkel, umpama pisahan, ranjang jengkel ora gelem turu bareng. Ya itu wajar. Ya, umpama kadang-kadang ada kan lagi apa namanya? Ya kayak kemarin saya juga ya tak lihat nggak ada istri. Kemarin itu ya gara-gara satu masalah apa itu. Terus istri saya kadang-kadang, Jan, sampai yang ini mau ngelak ya aku ngomong. Dasar aku menyesal, kan nggak mangkel kan menyesal. Nah, akhirnya saya ikut jawab, ya wes lah, menyesal lah. Tak tinggal uang. Nah, ya, itu bukan namanya itu baru kinayah tolak. Permasalahan yang terjadi dengan pernikahan itu sering jengkel dan itu baru kinayah. Kinayah itu ditaukidkan ya, apa namanya dibenarkan itu kalau dia dengan cara sadar dan dia tidak ada penyesalan. Ya tidak ada penyesalan. Itu jadi terjadi. Itu pun untuk laki-laki. Kalau perempuan enggak, aku ngomong jadi pegat, aku pegatan, aku pegah harus sampean, enggak masalah kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki itu ya hati-hati dengan kinayah tolaknya. Kalau baru jengkel, tapi nanti kalau sudah lerep
kok dia itu merasa menyesal, eman-eman dan sebagainya, nah itu masih dianggap kinayah tolak. Seandainya satu hal apa namanya kinayah itu tolak yang akhirnya terjadi perceraian beneran, wes ya tak pegang. Nah itu jatuh talak, itu tidak serta-merta talak itu masih talak kok, bukan, tapi itu masih talak rojai. Sampai umpama begitu bunyi talak harus benar-benar pegatan, ya benar-benar pegatan. Itu kok mau apa balik lagi? Itu masih namanya tolak rojai, boleh untuk balik lagi. Walaupun itu sudah seumpama di pengadilan. Sebetulnya rojai itu ya bisa, tapi karena urusannya surat menyurat, ini yang kadang-kadang jadi masalah. Akhirnya harus nikahan lagi karena sudah turun ini. Tapi kalau dari baru ada masalah, sebetulnya itu belum jatuh. Ya belum jatuh. Dan yang menentukan itu talak atau tidak itu ya qadhi. Ya kalau dalam hal ini kalau Indonesia itu ya apa namanya kan urusan agama. Ya, jadi permasalahan-permasalahan kayak gitu itu umpama mereka mau bangun nikah boleh silakan, tapi umpama enggak ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, bahwa itu masih tolak rojai kok. Kalau memang itu adalah sebagai tolak. Tapi kalau sering ngomong pekatan, yuk selama ngomong pekatan, nah, itu belum. Karena itu dalam hal emosi dan itu masih dikatakan bahwa itu adalah kinayah. Kinayah itu apa? Hal yang belum bisa ditentukan. Itu namanya kinayah. Jadi seumpama, wis kalau kue Bali, yang perempuan diomong sama yang laki-laki suruh pulang. Umpama kalau yang nunut itu apa namanya istrinya karena hartanya punya suami. Nah kalau saya hartanya punya istri semua, ya sering. Biasanya kalau udah aku tak dulu sih kabur, kalau lagi geger kabur. Terus turu malah kesempatan saya bisa istirahat. Nanti diterek dinding. Ini Pak, apa? Iki lo anaknya, alah. Jadi begitu, itu baru kinayah. Jadi tidak jadi tolak. Oke, mungkin itu. Jadi tidak semudah itu talak itu bisa terjadi. Ya, Terus gitu. nadarnya tadi gimana, Bah? Niku Ya, lare kalih niku gregetne lho, Bah. Ngenten kadang curhat niki kula pegele dereng mantun ngoten wis kumpul malih ngoten niku lho, Bah. Niku ya sering ngoten niku. kalau saya mengatakan bahwa nadar mau cara istilahnya bangun nikah boleh-boleh saja. Tapi seandainya sebelum bangun nikah kok dia campur, dia itu dalam rangka masih kinayah atau tolak, ya enggak apa-apa. Ya belum apa tidak. Nyatanya dia menyesal. Nah, dia itu menyesal. Berarti nadarnya itu mboten nganu, Bah, mboten pripun nek ngarani. Mboten usah Ya, digugurkan mboten napa-napa. nadar itu kan kalau hal dalam hal benar. Kalau nadarnya itu istilahnya dalam hal yang semacam ini, nah kalau kita campurnya kembu lagi itu nunggu nadar, nah ya nunggu nadar itu gimana? Ya kan kita harus ikhtiar bainal darurain, memilih dua hal yang namanya apa sama-sama penting. Nadar mungkin dianggapnya penting, tapi campur lagi suami istri, ya suami istri dalam hal lagi istilahnya sebel dan sebagainya, itu kan lebih penting. Apa namanya efek daripada kebencian itu nunggu nadar. Ya nanti itu kesalahan, berarti memilih nadar yang memang ya tidak berdasar. Ya, dalam keluarga jengkel, ya mau muring-muring ya muring-muring. Tapi ya itu tadi, semua kalau dalam proses itu kebanyakan masih dianggap bahwa itu adalah kinayah atau tolak. Nah, yang suaminya itu harus syarat tahu, jangan istilahnya
yo itik-itik, itik-itik itu ya, itik-itik pegatan, itik-itik pegatan. Ya itu enggak boleh, ya enggak boleh. Nah, tapi seandainya itu kok ngomong pegatan, tapi itu masih kinayah ditolak. Kecuali mereka langsung umpama, ya wis makat saya, nah makat langsung apa namanya ke KUA. Itu saja masih ada proses. Nah di KUA itu masih ada proses. Dianukan masalahnya apa, gini-gini, nanti begini loh, nanti gini. Kok langsung di situ sadar lagi, yo pulang udah beres. Mau sampai sumpama mau pegatan sebelum diketok sama apa namanya ya sama apa jenengan hakim itu masih diulur-ulur, diharapkan dia mau kembali lagi. Kalau dia kok langsung kembali lagi ya beres, berarti nggak perlu pegatan beneran. Nah itulah, jadi pegatan itu adalah akhir daripada peristiwa ya, peristiwa. Oke, jadi kalau menurut saya enggak lah, ya enggak. Kalau umpama mau nikahan mau nadar gampang kok. Kalau mau nadar apa namanya bangun nikah gampang, orang nganggo duit kok. Orang nganggo duit. Terus umpama di situ juga bisa kok. Ya gampang kan. Sekarang lewat online sah-sah saja mau itu barang benar kok. Nah, contoh di situ mau bangun bangun nikah, di situ ada ustadz, ya sudah. Nah nanti walinya di telepon dari Indonesia, umpama suruh menyerahkan ke situ, menikahkan di situ, beres kan? Orang surat-surat itu bukan bukan nikahan pertama, itu kan hanya bangun nikah, sudah nikahkan lagi, gampang itu, enggak pakai ragat. Ya paling itu ustadz itu kalau rokok bobo paling ya itu aja. Nah, kalau bisa malah kalau walinya itu pemberani malah hebat, ngomong mari walinya nikah no meneh, nikahkan sendiri. yang berhak menikahkan kan wali. Nah masalahnya kenapa harus pakai mungkin pakai apa, karena walinya itu mungkin tidak pede latihan itu. Makanya seringnya itu, apalagi dengan orang yang mau nikah siri dan sebagainya, sering malah saya cuma ngajarin kepada walinya biar menikahkan. Yang taparan ini Pak, jenengan nikahkan sendiri ya, gini. Aduh, mboten hafal kula wis tak tuntun. Nah, tak tuntun. Akhirnya apa? Dia menikahkan sendiri. Saya nuntun, dia yang menikahkan. Nah, itu. Nah, jadi nanti tidak ada masalah. Kalau nikah siri itu kan sekarang bermasalah. Yang menikahkan itu juga ini. Tapi kalau yang menikahkan wali langsung, yang tanggung jawab walinya. Ya, yang menikahkan kan tidak apa namanya yang mungkin datang menyaksikan ya tidak jadi ikut. Oh dia tanggung jawabnya kok. Nah itu. Jadi silakan untuk dinikahkan lagi umpama kepengen itu. Nadar nggak harus mahal-mahal. Apalagi sampai apa namanya ya anak apa senengane kayak becean, agak usah. Ya, selamatan kono dan sebagainya bisa sudah. Oke, mungkin itu. Bismillah. Imami sehat ya dengan perkara yang terus mantap menurut perjuangan Allah Akbar barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini sangat-sangat tepat kalau kita bawa ke majelis. Karena majelis ini adalah tempatnya untuk watawasobil haq, watawasobil sabar. Maka dari itu ajak teman-teman kita untuk bergabung di sini, karena bergabung di sini tidak memakan waktu, tidak memakan apa namanya ya sesuatu, dimanapun, kapanpun, nah, itu bisa bergabung di sini dan kita bareng untuk berwatawasobil haq, watawasobil sabar. Selanjutnya Iwan ini mari kita bareng-bareng kita dukung, kita kembangkan dan terus ajak teman-teman untuk bergabung di sini. Jangan hanya kita saja. Ayo kita saling menyapa. Yang gak berangkat, yang gak datang, ini biasanya 100 lebih. Ini hanya 50, kemana yang lain. Nah di Cabanu, ini ada timnya atau saudara atau siapa temennya. Ya, kenapa sampai ramunggah?
Nah, cari alasannya. Atau mungkin tahu nggak naik, kita kejar telepon, ayo munggah. Nah, itu harus saling begitu. Biar nanti merasanya nggak kepena. Ini untuk memancing fokus. Karena kalau kita fokus tadi dalam acara tadi, kita akan mendapatkan kenikmatan atau kenikmatan dengan kefokusan itu. Orang yang biasa bermajelis, umpama nggak bermajelis, itu rasanya kayak hampa. Sama dengan orang yang sholat. Ya, kalau orang yang biasa sholat, belum sholat, ya rasanya gatel. Apa? Tapi kalau biasa nggak sholat itu saja malah kerasa risih. Jadi kebalikannya. Jadi orang itu tergantung fokusnya apa. Kalau dia fokus dalam kebaikan, maka dia akan nyaman dalam kebaikan. Tapi kalau dia fokusnya dalam keburukan, nyamannya dalam keburukan. Maka itulah. Jadi laler itu yang nyamannya nang comberan. Tapi kalau kucing nyamannya nek yang garingan bahkan yang kasur. Itu. Mungkin itu. Kurang lebihnya minta maaf. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala anhu rasul ajmain. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yansua fi nifayukat masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al majlis iwami majlis mubarak, majlis ma'mura, majlis nafi'ah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, sekian kalau bisa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.